Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Pratiwi. Di sini saya akan mempraktekkan menu pada pelaporan pada string boolean 9. Langsung saja kita klik bagian reporting, lalu kita pilih koleksi statistik. Sedikit penjelasan, itu pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan melalui dari jumlah judul koleksi, judul eksemplar, total judul berdasarkan media atau GMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh pemustaka. Langkah selanjutnya itu kita klik bagian menu Loan Report. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sedikit penjelasan, yaitu pustakawan dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total peminjaman, total jumlah berdasarkan media GMD, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, total hingga total peminjaman terlambat. Lanjut, langkah selanjutnya itu kita klik menu bagian membership report. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total anggota yang terdaftar, lalu total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, lalu total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan bias juga memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif, sehingga dapat memotivasi anggota lain untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Step selanjutnya itu klik bagian menu kostum recapitulation. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita klik recap by bagian ini, lalu kita pilih classification. Nah, pustakawan dapat melakukan rekapitulasi laporan berdasarkan klasifikasi GMD, tipe, koleksi, dan bahasa sesuai data bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya itu klik bagian menu title list. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN,
dan nomor panggil. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Oke, langkah selanjutnya itu kita klik menu item title list. Maka tampilannya akan seperti ini. Pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik show more filter option. Nah, dengan mengklik show more filter option. Lalu langkah selanjutnya itu kita klik menu item usage statistik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pustakawan dapat membuat laporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini penting guna keperluan stok opening dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan. Dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Lanjut, kita klik menu Loan by Classification. Nah, maka tampilannya seperti ini. Pustakawan dapat membuat laporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini juga penting guna keperluan stok opening dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan. Dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Semua laporan bisa langsung dicetak, bisa juga diekspor ke format spreadsheet dan tersedia dalam bentuk grafik. Lanjut, kita klik menu loan history. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe anggota, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Lanjut, kita klik bagian menu Dueded Warning. Nah, pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang dipinjam. Lanjut, kita ke klik menu Activity Stop. Langkah selanjutnya yaitu kita klik menu Activity Stop. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pustakawan dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada Sling sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan secara login berupa nama masuk pengguna, entry data bibliografi, entry
data eksemplar, entry data anggota, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Lanjut kita ke menu visitor statistik. Tampilannya akan seperti ini. Nah, usahawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung berdasarkan tipe anggota setiap bulannya. Lalu kita buka menu visitor list. Pustakawan dapat membuat laporan berdasarkan daftar pengunjung yang datang ke perpustakaan meliputi ID anggota, nama pengunjung, tipe anggota, institusi, dan tanggal kunjungan. Step selanjutnya itu menu finish report. Maka tampilannya akan seperti ini. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah beberapa banyak anggota yang terkena denda peminjaman koleksi di perpustakaan. Lalu langkah selanjutnya itu kita klik menu member finish report. Maka tampilannya akan seperti ini. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar data pengunjung yang terkena denda. Lalu klik menu procurement report. Pustakawan tampilannya akan seperti ini. Jadi dapat membuat laporan pengadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun pengadaannya. Data laporan dapat disajikan dalam bentuk daftar ataupun diagram batang. Lalu di sini saya akan melakukan cara setting visitor counter. Itu kita buka folder exam di drive C. Lalu kita klik kita klik ini exam, lalu kita klik htdoc, klik lagi slim, lalu kita klik template-nya. Kita cari template, lalu kita pilih default, lalu kita pilih path. Oke, kita klik bagian ini navbar menggunakan buka dengan notepad. Dengan notepad, lalu dia akan seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita tambahkan script setelah baris keempat. Ini 1, 2, 3, 4.
Nah, di sini kita klik ini, kita copy, lalu di sini kita edit setiap ruasnya menjadi visitor. Oke, lalu kita save file yang sudah kita ubah. Lalu kita buka menggunakan browser. Oke, kita pakai ini lah. Kita tulis http lalu kita klik slim 9 boolean. Nah, kita visitor. Nah, lalu di sini kita masukkan member ID dan passwordnya gitu. Lalu kita balik lagi, data pengunjung akan masuk ke dalam statistik content di menu pelaporan reporting. Selanjutnya kita keluar, kita buka link, buka webnya itu. Ini dia kembali lagi ke menu pertama tadi, reporting. Kita pilihnya lagi, dan kita pilih menu visitor statistik. Visitor statistik. Tampilannya agak seperti ini ya. Dengan demikian wisatawan dapat melihat berapa jumlah pengakses OPEC Slim di setiap bulannya. Ini masih kosong. Ya, sekian dari praktik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.